Hari ini kita akan belajar mendeskripsikan. Apa ya yang akan kita deskripsikan? Teman-teman bisa memilih salah satu tanaman yang bermanfaat yang ada di lingkungan rumah. Sebelum kita belajar bagaimana menulis teks deskripsi, alangkah baiknya teman-teman menjawab pertanyaan berikut ya. Apakah kalian pernah menulis teks deskripsi sebelum kegiatan ini? Kalau iya, kapan kalian menulis teks deskripsi? Kemudian, objek apa yang waktu itu kalian tuliskan? Apa saja yang kalian tuliskan dalam teks deskripsi itu? Yang terakhir, apakah kesulitan yang kalian alami ketika mendeskripsikan? Oh iya, ada pertanyaan lagi. Apa sih tujuan menulis deskripsi? Apa ya akibatnya jika kita tidak mendeskripsikan dengan lengkap? Wah, jangan-jangan orang yang kita berikan informasi, apa ya? Yuk teman-teman bisa menjawab dulu. Aku pernah gagal mendonorkan darah karena hemoglobinku atau protein kaya zat besi dalam sel darah merah tidak memenuhi syarat. Pantas saja, aku sering pusing. Kemudian, aku sadar harus mengonsumsi sayuran hijau. Saudaraku menyarankan untuk makan daun pepaya Jepang. Setelah aku mengonsumsi sayuran ini, hemoglobinku pun meningkat dan tubuhku terasa lebih sehat. Kemudian, aku ingin tahu informasi lebih banyak tentang tanaman pepaya Jepang ini. Setelah tahu informasinya, aku menjelaskan daun pepaya Jepang ini kepada teman-temanku yang juga sering terkena anemia sepertiku. Mulai dari ciri-cirinya hingga manfaatnya. Karena setahu orang-orang pada umumnya, daun ini beracun dan tidak layak dikonsumsi. Sangat disayangkan ya. Nah, pasti di rumah kalian juga ada tanaman yang bermanfaat kan? Yuk kita berbagi informasi dengan mendeskripsikan tanaman itu. Pasti sangat berguna bagi sesama loh. Kemudian kita belajar dulu yuk tentang konsep deskripsi. Menurut buku dalam Goris Keraf, deskripsi adalah suatu wacana yang digunakan untuk menyampaikan hal atau objek pembicaraan sehingga para pembaca seperti melihat sendiri objek tersebut secara langsung. Wacana di sini diartikan sebagai bacaan ya teman-teman atau artikel lebih mudahnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri deskripsi. Yang pertama, objek deskripsi bersifat khusus. Artinya di sini kalian hanya memilih satu objek khusus, bisa tanaman, benda, ataupun objek lainnya. Tapi hanya satu ya yang bisa membedakan dengan benda lainnya. 2. Pendeskripsian dimulai dari hal umum, biasanya dimulai dari pengertiannya dulu. Misalkan bahwa daun pepaya Jepang memang bernama daun pepaya Jepang tapi berasal dari Meksiko. Kemudian setelah hal umum baru teman-teman menyebutkan bahwa lebar setiap daunnya mencapai 13 cm, tingginya mencapai 98 cm, atau nanti warna daunnya hijau tua atau hijau muda gitu. Setelah hal umum itu kalian bisa menyebutkan manfaatnya. Rincian ditulis secara runtut atau urut ya. Kemudian mengungkapkan ciri-ciri fisik objek, misalnya ukuran, berapa sentimeter atau berapa meter, bentuknya bagaimana, lingkarankah atau seperti cakar ayam, atau seperti bulan, warna, sifat. Nah, untuk menulis deskripsi, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah nih. Yang pertama, kalian perlu mengamati lingkungan di rumah.
Kalian bisa mencatat 3 tanaman yang bermanfaat yang ada di rumahmu. Sebagai catatan, teman-teman bisa bertanya kepada orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Silakan kalian eksplorasi dulu. Langkah kedua, tentukan satu objek khusus yang akan kalian deskripsikan. Kemudian kalian amati secara cermat objek itu. Jika memungkinkan diukur, bisa menggunakan penggaris. Jika kalian mengukur atau mendeskripsikan pohon kelapa, bagaimana ya? Kemudian langkah ketiga, kumpulkan data dengan membaca berbagai referensi atau bertanya kepada orang tua atau siapapun lah yang ada di rumah. Ingat, datanya dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Brandly, bagaimana ya? Langkah keempat, buatlah kerangka tulisan dengan menuliskan minimal 3 ide pokok. Contoh, ide pokok pertama berupa pengertian daun pepaya Jepang. Ide pokok kedua, kalian bisa menuliskan ciri-ciri dan manfaat daun pepaya Jepang. Kemudian, ide pokok yang ketiga intinya tentang simpulan, yakni kesan umum dari objek yang dideskripsikan. Langkah ke-5, tulislah paragraf deskripsi secara utuh. Artinya, satu ide pokok yang dikembangkan itu berupa satu paragraf. Satu paragraf minimal 5 kalimat. Silakan gunakan konjungsi yang ada supaya kalimat kalian runtut ya. Tentukan judul deskripsimu. Contoh, daun pepaya Jepang pencegah anemia. Judul bisa dibuat pada proses awal menulis atau akhir. Ini biasanya berbeda-beda antara penulis satu dan penulis yang lain. Silakan saja eksplorasi kemampuan kalian. Tolong dituliskan judulnya yang lebih spesifik, bukan hanya daun pepaya Jepang atau pohon kelapa. Itu sudah terlalu umum. Kalian perlu melakukan revisi tulisan yang dibuat. Revisi di sini diartikan sebagai perbaikan. Apa saja sih yang diperbaiki? 1. Tentang ejaan bahasa Indonesia. Bisa penggunaan huruf kapital, tanda baca, pilihan kata, kapan kita menggunakan tanda tanya, kapan kita menggunakan tanda seru maupun tanda titik. 2. Tentang kerapian tulisan. Tulisan yang rapi bisa dibuat rata kanan atau rata kiri. Begitu. Kemudian setiap masuk paragraf, teman-teman bisa melakukan pengetikan dengan menjorok ke dalam atau pakai tabulasi. 4. Kesesuaian judul dengan isi tulisan. Isi tulisannya tentu harus sesuai dengan judul. Apabila judul kalian daun pepaya Jepang pencegah anemia, secara umum berarti isi tulisan kalian mendeskripsikan bahwa daun pepaya Jepang dapat mencegah anemia karena mengandung zat besi. Apa saja ya yang menjadi aspek penilaian dalam tulisan deskripsi ini? Nah, apa ya? Kalian perlu tahu. 1. Kesesuaian judul dengan isi tulisan. 2. Kecermatan mendeskripsikan objek harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap, pembaca juga akan sulit memahami informasi kalian. Kalau sulit memahami informasi, ketika dia ingin menyampaikan informasi ke orang lain, pasti kurang kan? 3. Kerapian tulisan. Penggunaan font yang besar, kecil, ukuran spasi, atau bagaimana, itu mohon diperhatikan. 4. Kecermatan penggunaan ejaan, tanda baca huruf kapital, dan pilihan kata. Saya yakin teman-teman pasti bisa menulis atau mendeskripsikan satu tanaman yang bermanfaat yang ada di lingkungan rumahmu. Hal ini supaya bisa memberikan informasi yang berguna bagi orang lain. Semangat ya!